Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sari dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah hukum pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Hini Nuraini SIMH serta asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SIMH. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview bab 6 yaitu tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan yaitu kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi kesengajaan dan kealpaan. Kemudian dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Kemudian ada unsur-unsur kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan. Tidak adanya alasan pemaaf. Yang selanjutnya yaitu pengertian kesengajaan. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MPT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya yaitu. Atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur dari rumusan UU. Selain itu juga pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkan akan akibat yang nanti timbul. Perbedaan kedua teori ini dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya walaupun dalam praktik penggunaan teori ini sama. Yang selanjutnya corak atau bentuk kesengajaan. Kesengajaan dengan maksud atau bertujuan untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana, di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contoh, A menempeleng B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Yang selanjutnya, kesengajaan dengan sadar atau kepastian atau keharusan. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju oleh si pelaku yaitu dapat berupa delik sendiri dan dapat berupa penyertaan. Yang kedua, akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contoh, A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku. Pasal 406 KUHP. Kemudian sifat kesengajaan dibagi menjadi dua bagian yaitu kesengajaan berwarna. Sengaja melakukan perbuatan berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Yang kedua, kesengajaan tidak berwarna. Kemudian pembagian atau jenis-jenis kesengajaan dibagi menjadi 8 yaitu dolus determinatus, indeterminatus, alternativus, kemudian generalis, kemudian reverse dolus generalis, indirectus, premeditatus, repentinus. Kemudian kealpaan merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Kemampuan bertanggung jawab yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Tindak pidana bertanggung jawab untuk sebagiannya itu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga tuh sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Yang selanjutnya keadaan mabok. Dalam hal pelaku melakukan mabok secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat yaitu pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo. Apabila terjadi keraguan-raguan, maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.